welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang komunikasi efektif. Buat kalian yang ngerasa pengen jago komunikasi, nggak ada salahnya dong tonton video ini. Yuk, buat yang ingin bareng-bareng belajar tentang komunikasi, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang komunikasi efektif. Ya, ini ada salam dulu. Hello, I am Diariko. I'm here because I love to give presentation. Ya, komunikasi efektif ini materinya agak panjang, jadi aku akan bagi dalam beberapa part ya. Nah, sekarang kita bahas dulu komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu berasal dari istilah asing yaitu komunis yang artinya sama, dan komuniko atau communicare atau yang artinya membuat sama ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita dapat diartikan bahwa komunikasi itu adalah penyampaian pesan searah dari seseorang atau lembaga kepada seseorang atau kelompok orang, baik secara langsung maupun melalui media ya. Itu adalah definisi dari komunikasi. Selanjutnya, apa sih yang menjadi lambang komunikasi ya? Yang pertama itu ada lambang komunikasi umum dan juga ada lambang komunikasi khusus ya. Kita bahas yang lambang komunikasi umum dulu. Lambang komunikasi umum itu terbagi lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada lambang komunikasi mimik, yaitu dengan peniruan raut muka ya. Mimik itu kan raut muka. Contohnya misalkan tersenyum, cemberut, dan melotot. Itu pun merupakan bentuk komunikasi mimik ya. Tersenyum, cemberut, dan melotot atau yang lainnya. Kemudian ada juga lambang komunikasi gerak-gerik, yaitu dengan menggunakan anggota badan kita ya, misalkan mengangguk, menggeleng, ataupun menunjuk gitu. Itu gerak-gerik. Kemudian ada juga yang lambang komunikasi suara, yaitu dengan menggunakan pendengaran ya. Contohnya misalkan suara sirine, suara televisi, lonceng, ataupun berteriak ya. Berteriak juga termasuk komunikasi suara. Yang selanjutnya ada juga lambang komunikasi bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa yang diucapkan ya. Contohnya misalkan nada lagu, irama, dan aksen. Nah, itulah bagian-bagian dari lambang komunikasi umum ya. Sekarang kita lanjut ke lambang komunikasi khusus. Kayak gimana sih? Nah, lambang komunikasi khusus ini digunakan untuk mewujudkan motif komunikasi ya. Misalkan nih, tata rias, dekorasi, aneka warna, dan tata lampu yang diatur sedemikian rupa dalam pembuatan sebuah film ya. Itu yang disebut dengan lambang komunikasi khusus. Jadi dia lebih kompleks, lebih menyatu. Yang selanjutnya ada juga kegunaan lambang komunikasi. Sebenarnya lambang-lambang tadi itu fungsinya buat apa sih? Yang pertama itu untuk mempengaruhi komunikan. Yang kedua untuk membuat orang paham akan pesan yang disampaikan. Yang ketiganya untuk menjadikan pengertian terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan ya. Yang terakhir adalah kegunaan lambang komunikasi, yaitu untuk mencapai suatu tujuan komunikasi ya. Jadi inilah kegunaan-kegunaan dari lambang komunikasi tadi. Dari kegunaan kita akan beralih ke unsur-unsur komunikasi. Unsur yang pertama itu adalah si pengirim pesan atau biasa disebut dengan komunikator ya, yakni orang yang mengirimkan informasi atau pesan itu. Selanjutnya ada juga penerima pesan atau disebut komunikan ya, yaitu orang yang mendapatkan informasi atau pesan tersebut ya. Jadi pengirim itu komunikator, yang penerima itu komunikan. Selanjutnya ada pesan atau message, yaitu sesuatu yang disampaikannya oleh komunikator terhadap komunikan. Yang keempat ada transmit, yaitu proses atau prosedur pengiriman pesannya. Yang kelima ada response atau feedback, yaitu merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi
yakni berupa reaksi atau tanggapan yang disampaikan. Jadi ada tanggapan dari si penerima pesan ya. Nah, di sini ada proses komunikasi primer, ada juga proses komunikasi sekunder ya. Kalau misalkan proses komunikasi ya, berarti berkaitannya dengan transmitnya ya. Nah, di sini ada proses komunikasi primer, itu artinya proses penyampaian pikiran kepada seseorang dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Itu yang primer, jadi menggunakan lambang atau simbol. Kalau proses komunikasi yang sekunder itu adalah proses penyampaian pikiran kepada seseorang dengan menggunakan media kedua setelah lambang atau simbol tadi ya, yaitu dengan menggunakan TV, telepon, surat atau lain sebagainya. Jadi kalau yang sekunder itu lambang dan simbol digunakan, ditambahkan juga dengan media lain. Selanjutnya kita akan beralih ke bentuk-bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi yang pertama itu ada berdasarkan prosesnya, dan yang kedua bentuk komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Oke, kita bahas dulu yang berdasarkan proses ya. Yang berdasarkan proses itu ada komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung. Bedanya apa sih? Kita lihat. Untuk yang komunikasi langsung, dia berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang mempunyai arti khusus dan juga penggunaan isyarat. Jadi lebih ke kita itu berbicara langsung ke orang yang ada di depan kita. Jadi kita biasa ngomong nih pakai kata-kata, pakai gerakan tangan atau pakai isyarat ya, langsung dengan orang yang ada di depan kita. Selanjutnya yang komunikasi tidak langsung itu adalah dengan menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan penerima pesan atau menghadapi hambatan geografis maupun hambatan waktu ya. Nah, di sini maksudnya menggunakan alatnya itu seperti apa? Kayak radio, TV, buku. Kalau itu kan bisa digunakan untuk orang yang jauh dari kita gitu ya. Makanya disebut komunikasi tidak langsung. Nah, untuk bentuk komunikasi berdasarkan besaran sasarannya itu terbagi lagi. Yang pertama ada komunikasi massa. Massa ya. Artinya komunikasi yang sasarannya itu kelompok orang dalam jumlah yang besar dan cenderung tidak kita kenal. Ya, massa namanya juga. Kemudian ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang sasarannya kelompok orang yang dapat dihitung. Jadi masih kita ketahui jumlahnya berapa, dikenal juga sama kita, dan merupakan komunikasi langsung atau timbal balik. Jadi lebih langsung ngomong ke kelompoknya gitu. Yang ketiga ada juga komunikasi perorangan, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh setiap individu seperti kita. Dari bentuk-bentuknya kita akan beralih ke faktor komunikasi efektif. Sebenarnya apa aja sih yang menjadi faktor dalam komunikasi efektif? Mau tahu kan? Yuk kita bahas. Yang pertama, pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa supaya bisa menarik perhatian si komunikan ya. Yang keduanya, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara si komunikator dengan si komunika. Jadi mereka sama-sama mengerti ya. Kemudian yang ketiganya, faktor komunikasi efektif adalah pesannya itu harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuai kebutuhan itu. Ya, jadi harus ada feedbacknya dari yang kita ajak bicara. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Jadi dua arah, ada timbal balik dari yang kita ajak ngobrol gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pesan yang disampaikan harus menggunakan media yang tepat.
ini poin penting ya, harus menggunakan media yang tepat agar pesan tersebut dapat dipahami oleh komunikan, sehingga menimbulkan umpan balik dari komunikan ya. Jadi kalau kita mau berbicara sama orang atau sama kelompok, kita harus punya media yang tepat, media yang bagus, media yang sudah dirancang supaya kita sebagai komunikator bisa menyampaikan pesan dengan baik dan dapat diterima oleh si komunikan, atau bahkan si komunikan itu harus mampu atau harus bisa memberikan timbal balik sama kita gitu ya. Itu adalah faktor dari komunikasi efektif. Oke, untuk materi awal dari komunikasi efektif cukup sekian dulu. Nanti aku akan ada kelanjutannya di video selanjutnya, yaitu tentang prinsip komunikasi efektif. Buat kalian yang masih penasaran, ingin terus belajar tentang cara komunikasi itu seperti apa, atau komunikasi yang baik itu seperti apa, jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Tonton terus video pembelajaran dari aku. Aku pamit, assalamualaikum.